Pada video kali ini saya akan membagikan ulang dan sekaligus memberikan apresiasi dan reaksi atas edukasi yang sangat tajam dan berani dan berbahaya yang disampaikan oleh channel YouTube CBU ya, Celoteh Bang Udin. Salam Nusantara bangkit, salam ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur yang selalu berani kulil hako walau kana muron, wartakan, siarkan, beritakan kebenaran meskipun pahit. Di mana di menit-menit awal Bang Udin sudah menegaskan bahwa konten ini adalah konten yang sangat sensitif dan berbahaya. Jadi bagi siapapun Anda yang tidak siap atau pikirannya masih kadarun ya, masih kotor, butak, tidak bersih, kadrun ya, segera tinggalkan video ini. Dan juga bagi Anda yang hatinya masih kufur, kafir, tertutup ya, belum berani membuka hati, segera minggat dari channel ini ya. Karena kita akan bicara hal yang sangat berbahaya. Oke, kalau Anda siap, mari kita lanjut. Teman-teman semua, peringatan, konten ini sangat sensitif dan saya harap jika teman-teman tidak kuat mendengarnya, silahkan tinggalkan. Jangan tonton, karena berbahaya. Mengapa demikian? Karena dalam konten ini saya akan membongkar tentang fakta-fakta kelakuan umat Islam di Indonesia. Yang dimana mereka ini sangat jauh berbanding terbalik dengan Islam yang didakwahkan oleh mereka. Sehingga jika ada yang berkata, oh Islam itu adalah agama damai, agama kasih, agama rahmatan lil alamin, itu harus dibuktikan dengan dasolan atau fakta di lapangan. Tetapi apa? Nyatanya fakta di lapangan sangat jauh berbeda terbalik. Ya, sudah diingatkan tegas oleh Bang Udin ya. Kalau tidak siap, jangan lanjut. Karena Bang Udin akan membongkar dengan belak-belakan, dengan blokosuto, tanpa tedeng aling-aling, tentang kelakuan-kelakuan yang munafik dari umat Islam ya, sehingga teori-teori agamanya beda banget dengan realitas kenyataannya. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam suatu ilustrasi atau analogi ya. Jadi ibaratnya penganut agama ini itu ibaratnya orang buat supermarket gitu ya. Judulnya, mereknya supermarket ya, pasar yang super gitu. Tetapi ternyata di dalamnya mau beli beras nggak ada, mau beli gula nggak ada, beli roti nggak ada ya. Banyak barang-barang yang tidak ada di situ. Kemudian ketika ditanya, loh katanya supermarket, iya kan cuman mereknya doang supermarket, tapi faktanya nol. Ya, oke, kita lanjut Bang Udin. Kemudian teman-teman semua, saya juga ingin mengkritik para polemikus Islam ya, yang mereka sering sekali mengkritik ajaran agama umat lain, tetapi mereka lupa bahwa pengajaran dalam agama Islam juga sudah sangat jauh berbeda daripada Islam yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad, kan begitu. Nah, dalam narasinya ini Bang Udin menampar keras, menempeleng keras orang-orang siapapun Anda, khususnya ustadz-ustadz, ulama-ulama ya, yang ngaku beragama Islam, yang sering mencari-cari kesalahan agama lain, menuduh agama lain sudah tidak asli, sudah tidak original dan sebagainya ya. Dan kita ingat teman-teman, apa yang disampaikan Bang Udin ini sebenarnya juga pernah disampaikan oleh Buya Syakur Yasin ya. Kita simak lagi ya supaya mengingat hal yang juga disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Demikian. Nah, bukan kita mengatakan mencurigai Islam tidak sesuai dengan aslinya. Tapi kamu kalau menuduh agama lainnya sudah tidak sesuai dengan aslinya. Menuduh agama itu sudah dirubah-rubah. Iya. Agama kamu asli. Ya enggak juga sih. Ya, jadi bagi ustadz, ulama, dan siapapun Anda yang ngaku beragama Islam yang masih suka mengkritik agama lain, perhatikan baik-baik ya. Baik pernyataan Bang Udin tadi maupun Buya Syakur Yasin. Oke, kita lanjut Bang Udin. Oleh karena itu teman-teman semua, kalau teman-teman masih memaksa untuk menonton ya itu terserah teman-teman. Tapi saya sudah peringatkan, jangan ditonton karena ini sangat berbahaya dan sensitif. Oke, teman-teman semua. Oleh karena itu mari kita bahas teman-teman. Terkait apa?
fakta-fakta kelam umat Islam di Indonesia. Mari kita bahas. Teman-teman semua, tentu ketika kita menggunakan nomenklatur Islam, maka sejatinya suatu pengajaran atau suatu agama tidak bisa dipersalahkan. Memang betul akan hal itu. Tetapi mohon maaf, agama tanpa ada penganut, maka tiadalah agama tersebut, kan begitu. Oleh karena itu, penganut dengan agama ini sangat berkaitan erat. Oleh karena itu, saya memilih nomenklatur fakta-fakta kelam Islam di Indonesia. Sekalipun yang saya bahas adalah kelakuan pemeluknya. Perlu dicatat seperti itu ya teman-teman semua. Ya, jadi yang ditekankan oleh Bang Udin adalah kelakuan penganutnya. Ya. Tetapi ditegaskan pula bahwa kelakuan penganutnya ini berkaitan erat atau satu dengan agama itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, kemudian teman-teman, saya melihat ketika banyaknya gerakan-gerakan Islamisasi, mu'alaf, dan sebagainya ini, mereka senantiasa mendakwahkan Islam yang rahmat, Islam yang damai, dan sebagainya. Yang mohon maaf, mereka tidak pernah membongkar fakta yang ada dalam diri umat Islam itu sendiri. Padahal kalau kita mau berbicara jujur, sejatinya antara teori ya yang diajarkan oleh Islam dengan kelakuan pengikutnya atau penganutnya ini sangat jauh berbeda. Yang pertama apa teman-teman semua? Ketika ada sekelompok umat Islam yang mendakwahkan, oh Islam itu adalah agama damai, lain sebagainya. Ternyata faktanya sangat jauh berbeda. Ini dibuktikan bahkan ketika Rasulullah wafat, yang dimana ketika Islam dikatakan sebagai agama damai, tapi munculnya perpecahan sekte-sekte atau kelompok-kelompok. Kalau lu lihat sejarah Islam, itu kan banyak sejarah kekerasan ya. Bayangin aja, cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Belum. Wah panjang itu, panjang deh. Nah, jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqifah Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Yang pasti Nabi Muhammad itu punya cucu, cucunya itu dibantai. Ya, dari menantunya dibantai, Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali dibantai, cucu-cucunya diracun, dibantai, diracun. Pokoknya semua tragedi pembunuhan. Oke. Ya. Kemudian perpecahan ini juga menjadi 2. Ada perpecahan dalam kelompok politik, ada perpecahan dalam kelompok agama. Dalam perpecahan kelompok politik, ya sekte politik ini dimulai sedari awal ketika Nabiullah wafat. Kan sungguh ironi. Artinya ketika Nabi wafat, disitulah sudah mulai perpecahan dalam dunia Islam. Dan perpecahan tersebut berlanjut hingga saat ini. Bahkan dalam perpecahan politik sampai terjadinya tragedi saling membunuh. Padahal sama muslim loh. Kita pertanyakan kembali, apakah di situ masuklah Islam agama damai? Tentu kita sebagai seorang yang beriman akan menyatakan iya sebagai agama damai. Karena kita meyakini tersebut. Tapi ini harus dibuktikan dengan fakta yang ada di lapangan. Teman-teman semua. Nah, jangan dikira saya berbicara seperti ini, saya membenci Islam. Bukan. Saya ingin mengajak teman-teman yang beragama Islam, ayo kita perbaiki. Jika banyak orang yang menuduh kita sebagai agama yang radikal, agama yang keras, ya kita perbaiki. Gitu loh. Jangan justru malah kalian ini saling menuduh kepada agama lain. Jangan. Ya. Kemudian, perpecahan Islam juga terjadi dalam sekte keagamaan yang dimana dimulai sejak apa? Tragedi matinya Utsman bin Affan. Jadi kematian Utsman bin Affan itu dibunuh oleh sekelompok umat Islam, teman-teman semua. Sehingga muncullah sekte keagamaan Murji'ah, Khawarij, Syiah. Kemudian setelah itu muncul lagi Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ari, wal Maturidiyah. Muncul sekte-sekte yang lain, teman-teman semua.
Ini dalam hal keagamaan. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa perpecahan umat itu ketika apa? Mereka memegang atau menerima kitabullah, kitab Allah. Dan perpecahan sekte yang ada ini juga harus diingat. Dalam golongan agama, perpecahan sekte agama ini terjadinya juga peristiwa saling membunuh, peperangan bahkan. Ketika ada khalifah yang berpaham Mu'tazilah, mereka akan mengurung, memenjarakan atau bahkan membunuh sekelompok ulama yang berpaham daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian ketika ada khalifah yang berpaham Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka akan menghukum kelompok ulama yang berpaham Mu'tazilah. Dan begitu terus hingga saat ini, teman-teman. Dan teman-teman bisa buktikan di Indonesia, ya, masih saja sekelompok umat Islam berkelahi karena perbedaan sekte agama. Orang NU berkelahi dengan orang Muhammadiyah. Kemudian saat ini juga masih terus berlanjut perpecahan umat Islam karena apa? Perbedaan sekte keagamaan. Orang Ahmadiyah dimusuhi. Padahal kalau kita mau jujur, orang Ahmadiyah juga berjasa dalam penyebaran dakwah Islam. Tetapi hanya karena perbedaan memahami konteks ayat Al-Quran, sampai harus dimusuhi, bahkan dilarang beribadah, bahkan hartanya harus dirampas. Orang Syiah di Madura, mereka harus kehilangan daripada tempat tinggal. Kan begitu teman-teman semua. Atau orang Wahabi Salafi dengan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah berkelahi hanya permasalahan konteks keagamaan, permasalahan konsep ketuhanan, berkelahi. Itukah Islam yang damai? Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islam ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara mazhab. Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, Hambalikah? Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama Syafi'i, sesama NU pun masih ada yang satu pengusung khilafah, yang satu bukan. Ini tafsir lagi. Ya, saya pertanyakan kepada teman-teman yang Muslim, itukah Islam yang damai? Sedangkan dalam hal sekte keagamaan pun saling berkelahi. Kalau di Timur Tengah bahkan saling membunuh dan sebagainya. Apakah itu Islam yang damai? Teman-teman semua, ayolah teman-teman, yang orang Islam ini harus sadar. Jangan justru kalian ini membangkitkan ya kebencian terhadap sekte-sekte. Jangan, harus bersatu. Oke? Sebagaimana dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang pada waktu itu. Beliau tidak menganggap dirinya NU, tidak menganggap dirinya Muhammadiyah atau kelompok sekte keagamaan Islam yang lain, tapi beliau menganggap dirinya sebagai seorang Islam. Sudah. Tetapi saat ini enggak, umat Islam sangat suka sekali berpecah belah. Ini yang terjadi teman-teman semua. Oleh karena itu untuk orang yang mau mu'alaf ya coba pikirkan kembali. Yakin mau mu'alaf, mau masuk ke dalam Islam, yakin. Nanti ketika kalian masuk ke dalam Islam, dalam sholat pun ada perbedaan pendapat. Dalam hal keagamaan ada yang bisa saling mengkafirkan dan sebagainya. Kan gitu. Kemudian teman-teman semua, selanjutnya ini yang kedua, umat Islam ya sering sekali mendakwahkan bahwa Islam itu adalah agama yang menyamaratakan kedudukan manusia. Yang dimana perbedaan kedudukan manusia hanya dilihat berdasarkan ketakwaan. Kan begitu. Itu termaktub dalam ajaran ilahi, dalam Al-Quran. Saya sepakat akan hal itu. Dan dakwah demikian ini seringkali dijadikan untuk menyerang agama yang memiliki kasta. Contohlah Hindu-Buddha. Ya. Sehingga kalau di India ini, doktrin yang seperti ini, bahwa Islam bukanlah agama kasta, sangat laku. Nah, kemudian teman-teman semua, ini kita harus buktikan juga, bahwa ternyata fakta di lapangannya sangat jauh berbeda kok. Justru perbedaan itu terlihat ketika apa? Banyak sekali sekelompok umat Islam yang mereka mendapatkan gelar-gelar bangsawan,
Raden, Gus, Kiai, Habib ini merasa dirinya itu superior dibandingkan orang Islam yang lain. Padahal keimanan seseorang itu bukan dilihat daripada gelar keagamaan. Bukan. Dan sadar maupun tidak, sekelompok ulama tersebutlah yang menjadikan Islam saat ini memiliki kasta dalam beragama. Padahal kasta itu nggak ada loh bro. Nggak ada. Dalam ajaran ilahi itu nggak ada perkastaan dalam Islam. Tetapi faktanya para ulama yang membuat kasta. Iya, betul sekali ya. Jadi yang membuat kasta-kasta ini justru ajaran dari ustadz-ustadznya, dari ulama-ulamanya, dari gus-gusnya, dari kiai-kiainya, dari habib-habibnya. Ada darah Rasulullah dalam diri kami. Ada darah Rasulullah dalam diri kami. Ayo cium tangan, kalau perlu nih cium kaki. Cium kaki ya, bukan hanya cium tangan, tapi cium kaki. Karena kasta kami lebih tinggi dari kalian. Karena ada darah Rasulullah dalam diri kami. Itu. Diajarkan, oh kalau bersama seorang kiai harus bungkuk, cium tangan, lain sebagainya. Itu ajaran siapa? Ya memang kita untuk menghormati tidak dilarang, tapi tidak ada penghormatan yang berlebihan seperti itu, teman-teman semua. Kemudian yang paling jelas sekali, seorang anak kiai yang perempuan yaitu Ning tidak akan mungkin dinikahkan dengan orang yang tidak bergelar Gus. Tidak akan mungkin. Karena dianggap akan merusak nasab lain sebagainya. Kan begitu. Sehingga sadar maupun tidak, umat Islam ya telah menciptakan kasta dalam agama Islam. Dan kasta ini dimulai oleh sekelompok ulama. Saya katakan seperti itu, sekelompok ulama. Sejatinya jika para tokoh Islam itu mengatakan Islam tidak memiliki kasta, memang betul. Tidak ada kasta dalam agama Islam. Tetapi fakta di lapangan, khususnya di Indonesia, para ulama membuat kasta dalam beragama. Sehingga kalau ada kiai, habib akan dihormati berlebihan. Dan juga ketika mereka memiliki anak, gak akan mungkin dinikahkan kepada Anda yang non-kiai, yang non-habaib. Gak akan mungkin bro. Gak akan mungkin. Dan ini fakta teman-teman semua. Bahkan para ulama ini juga ya menjadikan dirinya semakin superior dengan apa? Dibentuknya lembaga ulama tertinggi. Kita katakan sebagai Majelis Ulama Indonesia. Padahal dalam ajaran ilahi tidak ada lembaga otoritatif ulama yang berhak menghukumi halal haram atau yang berhak memutuskan perkara ini sesat ataupun tidak. Itu nggak pernah ada dalam Islam. Sehingga dengan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia, artinya mereka telah menciptakan kasta tertinggi dalam beragama itu untuk orang-orang yang dikatakan sebagai orang alim. Oleh karena itu maka benarlah sabda Nabi Muhammad dalam suatu hadis yang sahih bahwa umat Islam akan menjalankan, akan melakukan segala tindakan-tindakan yang pernah dilalui oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kan begitu. Dan memang pembentukan kelompok ulama tertinggi dalam suatu keagamaan adalah budaya daripada kelompok Yahudi dan Nasrani. Lihat tafsir Al-Azhar, Quran Surah At-Taubah ayat 31, teman-teman semua. Itu fakta. Sehingga kalau kita melihat ada kelompok ulama yang otoritatif, katakan dalam hal ini adalah MUI, mereka ini merasa superior, bahkan mereka seenaknya mengeluarkan fatwa sesat, haram, berdasarkan nas yang tidak qat'i. Dan mereka menganggap orang yang menentang ijtihadnya adalah sebagai orang yang tidak beragama. Ini kan sungguh ironi teman-teman semua. Kemudian selanjutnya, ajaran ilahi, ajaran Islam menyatakan begini, bahwa agama Islam ini melarang adanya perbudakan atau feodalisme. Kita melihat tadi, faktanya orang alim, orang kiai, orang gus atau habaib ini menjadikan gelar tersebut sebagai apa? Ajang feodalisme untuk memperbudak sekelompok umat yang lain. Nah, sehingga orang-orang awam yang mereka tiada bergelar bangsawan, ya, tiada bergelar seorang ulama, mereka akan mudah sekali diperbudak oleh para sekelompok orang yang dikatakan alim ulama. Oleh karena itu teman-teman semua, sejatinya dalam hadis Nabi dikatakan bahwa seseorang yang paling dalam di neraka itu adalah siapa? Para ulama dalam Islam. Ya, para ulama itu yang mereka akan masuk ke neraka paling dalam, paling jahanam. Para ulama. Ya, kita ingat juga ya, edukasi yang pernah disampaikan oleh Guru Gembul dalam salah satu videonya, yang tegas mengatakan bahwa ulama-ulama inilah yang sebenarnya layak disebut sebagai anjing-anjing neraka.
Nah, ya. Kemudian kita juga ingat hadits riwayat Baihaqi yang tegas mengatakan bahwa akan tiba masanya agama Islam tetap ada, tapi tinggal namanya saja. Ayat Al-Quran tetap ada, tapi tinggal huruf-hurufnya saja. Masjid-masjid menaranya menjulang tinggi, tapi tidak ada kebenaran dari dalamnya. Dan ulama-ulama mereka adalah yang paling jahat di antara umat. Dari ulama-ulama itu tersebarlah fitnah, dan fitnah-fitnah itu akan kembali kepada kalangan mereka sendiri. Hadits riwayat Baihaqi. Mengapa? Karena mereka telah merubah ajaran ilahi, merubah ajaran Islam yang sejatinya adalah ajaran yang menolak perbudakan, tetapi mereka kekalkan perbudakan hanya untuk kesenangan duniawi mereka. Dan mereka tambahkan dengan doktrin-doktrin agama. Kan begitu, ini sungguh ironi. Makanya nggak heran ketika kita melihat di pondok pesantren lain sebagainya itu, mohon maaf, para santrinya kepada seorang kiai atau kepada seorang pengurus pondok pesantren sangat hormat, bahkan hormatnya melebihi kepada orang tua. Ada yang jalannya sambil jongkok, ya Allah. Tetapi saya tidak melihat itu di Al-Zaitun, nggak ada saya lihat tersebut. Karena waktu itu ketika saya berjalan dengan Syekh, jalan pagi, ya ada santri-santrinya sedang jalan. Para santri tersebut hanya berdiri dan menyampaikan hormat seperti ini. Sudah. Nggak ada yang jongkok kepada Syekh. Nggak ada seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semua, fakta yang selanjutnya adalah apa? Bahwa Islam ini diturunkan sebagai apa? Agama untuk memperbaiki akhlak manusia. Tapi nyatanya mohon maaf, sangat jauh berbeda kok. Sangat banyak sekali seseorang yang beragama Islam tapi justru akhlaknya berbanding terbalik. Jika memang Islam ini ditujukan untuk memperbaiki akhlak, maka tidak ada umat Islam yang saling membunuh. Tapi faktanya tidak. Masih ada tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Apakah ini pengajaran Islam yang salah? Tentu tidak. Tetapi yang salah siapa? Para ulama, teman-teman semua. Mereka yang tidak mengajarkan, tidak memahamkan Islam secara mendalam kepada umatnya. Tetapi mereka justru menceritakan hurufat-hurufat belaka. Ini ulama-ulama ini nanti masuk ke neraka jahanam paling dahulu. Ya. Oleh karena itu teman-teman semua dikatakan rusaknya umat karena rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama. Oleh karena itu ulama lah yang akan menerima dosa, yang akan menerima siksaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, para pemuka agama Islam tolong ajarkanlah Islam yang rahmat, perbaiki akhlak lain sebagainya. Jika MUI ditugaskan oleh Pak SBY untuk menciptakan kehidupan yang Islami sehingga diberikan anggaran APBN, ya, kemana tugas kalian ketika masih banyak tindakan-tindakan amoral yang dilakukan oleh orang-orang Islam? Bahkan pondok pesantren pun melakukan tindakan-tindakan tersebut kok. Ada pondok pesantren melakukan tindakan kekerasan seksual, bahkan dibilang oleh MUI jangan disebarkan aibnya. Kan sungguh ironi, ini MUI apa kerjanya? Ya Allah. Padahal jelas MUI dalam keputusan presiden yang dikeluarkan oleh Pak SBY ditujukan untuk menciptakan kehidupan yang Islami, tapi nyatanya MUI mohon maaf menjadi pembuat fatwa, menjadi pembuat hukum yang dimana bisa juga dikatakan apa? Membuat negara dalam negara. Hati-hati teman-teman semua. Nah, jadi itu terkait apa? Fakta-fakta yang ada dalam Islam di Indonesia. Tentu saya tidak menyalahkan pengajaran-pengajaran Islam, tidak. Karena pengajaran Islam yang termaktub dalam ajaran ilahi berupa Al-Quranul Karim sangat baik jika memang mampu diterapkan secara komprehensif. Tetapi apa? Al-Quran telah ada. Mereka meninggalkan Al-Quran, teman-teman semua. Sehingga timbullah perbuatan-perbuatan umat Islam yang menyalahi daripada pengajaran Islam itu sendiri. Nah, sehingga Rasulullah juga sudah pernah ya mengeluh kepada Allah, ya Allah, ini Al-Quran kok ditinggalkan oleh umatku. Ya Al-Qurannya dibaca, tapi intisari pengajaran, pemahamannya tidak diterapkan. Yang diterapkan adalah apa? Pemahaman para fuqaha, pemahaman para ulama. Yang pemahaman para ulama ini tidak bersih daripada dosa. Karena mereka manusia, bisa salah, bisa benar. Dan pemahaman ulama berhak ditolak oleh ulama yang lain. Tetapi enggak, umat Islam saat ini mengkultuskan pemahaman atau pendapat para ulama. Sekarang banyak umat Islam yang seperti itu, dibodohi. Oleh siapa? Dibodohi oleh siapa?
Kok bengong lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Dengarkan baik-baik. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Sama halnya dengan umat Islam Indonesia mengkultuskan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Apalagi banyak sekali fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia ya yang bertentangan dengan persatuan Indonesia. Hati-hati teman-teman semua. Nah, jadi begitu untuk teman-teman saya, orang di luar Islam yang ingin mempelajari Islam atau yang tertarik hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Maka teman-teman wajib mengetahui fakta-fakta yang saya sampaikan di atas. Jadi ketika teman-teman yang dahulu masuk Islam karena termakan doktrin yang indah-indah, kemudian teman-teman menemukan fakta di lapangan yang berbeda terbalik, biasanya kalau hatinya masih mudah terbolak-balik akan keluar lagi dari Islam, kan begitu. Oleh karena itu, sebelum teman-teman memutuskan menjadi seorang mu'alaf, ya, pahami dulu fakta di lapangan terkait agama Islam dan umat Islam itu sendiri. Secara konsep, secara pengajaran, Islam sangat baik. Oke? Tetapi mohon maaf, secara fakta di lapangan sangat berbanding terbalik. Tetapi fakta di lapangan ini tidak bisa dilepaskan daripada pengajaran Islam. Karena apa? Mereka para ulama senantiasa menyandingkan dirinya dengan Islam itu sendiri. Sehingga untuk memisahkan ini ulama jahat, ya, ini ulama baik, ini ulama yang mohon maaf ulama tikus-tikus Tuhan, sangat susah. Karena mereka senantiasa berlindung dalam lindungan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua. Oleh karena itu, untuk teman-teman saya yang masih beragama Islam, mari kita perbaiki Islam dari dalam. Marilah kita sampaikan pengajaran Islam yang sesuai dengan apa? Ajaran ilahi, teman-teman semua. Sehingga ajaran ilahi untuk kita semua. Oleh karena itu, teman-teman semua, marilah kita fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Janganlah kita terlalu menyibukkan diri kita untuk mengkritik agama lain, tapi kita lupa melihat aib kita sendiri. Jangan seperti itu. Kita lihat aib kita kritik aib kita, dan kita perbaiki. Jangan hanya sibuk mengurusi agama orang lain, jangan. Dan urusi juga lah umat Islam. Kan masih banyak hidup dalam garis kemiskinan. Oke? Jangan justru anggaran yang begitu besar hanya kalian gelontorkan untuk gerakan-gerakan mu'alaf. Yang sejatinya, mohon maaf, semakin banyak umat Islam, maka disitulah semakin dekatlah dengan kehancuran. Oke teman-teman semua, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua, merdeka. Yes, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik dimanapun berada. Itu tadi edukasi yang sangat bagus disampaikan oleh Bang Udin dari channel CBU ya, Celoteh Bang Udin. Jadi saya himbau, ini saran saja, untuk semua subscriber channel Warta Kabar Baik yang sampai hari ini sudah mencapai sekitar 104.000 lebih ya. Silahkan jangan lupa mampir juga ke channelnya Bang Udin ya, Celoteh Bang Udin. Dan kalau boleh di subscribe teman-teman. Kita dukung juga channel Bang Udin ini. Oke? Tetap semangat. Nusantara bangkit.